Halo semua, perkenalkan nama saya Seni Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat laporan keuangan pada UDU 12. Jadi pada UDU 12 ini kita bisa membuat laporan keuangan seperti balance sheet dan juga profit and loss. Namun untuk laporan keuangan yang dibuat pada UDU sendiri itu yang secara default itu bisa dibilang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia atau laporan keuangan yang biasanya digunakan di Indonesia. Di sini saya ada contoh mengenai laporan keuangan yang dihasilkan oleh UDU. Ini bisa dilihat, ini merupakan balance sheet dari UDU. Contohnya, kalau bisa lihat di sini, hierarkinya itu dari laporan keuangannya bisa dibilang kurang sesuai dengan yang ada di Indonesia. Lalu juga di sini terdapat beberapa informasi-informasi yang penting yang tidak ditampilkan. Lalu di sini juga ada yang profit and loss. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terdapat beberapa akun yang sebenarnya penempatannya tidak sesuai. Misalkan di expense ini seharusnya hanya ada untuk yang di kepala 5 saja atau yang untuk biaya. Lalu income-nya juga harusnya di sini yang kepala 8 ada bagian sendiri dan harusnya cuma ada yang kepala 4 saja. Lalu di sini saya juga ada contoh. Ini saya menggunakan master data dari Ahmad Daniel dan contoh yang di sini juga milik dari Ahmad Daniel. Contoh laporan keuangannya ini merupakan contoh laporan keuangan neraca atau balance sheet kalau di UDU. Nah, ini seperti bisa lihat terdapat perbedaan kan di sini bagian-bagiannya dibagi lagi dengan lebih detail. Ada aktiva lancar, lalu piutang, kas, dan segala macamnya. Lalu ada juga informasi-informasi seperti laba rugi dan juga informasi lainnya yang tidak terdapat di laporan default dari UDU. Lalu di sini juga ada contoh untuk laba ruginya. Seperti bisa dilihat di sini untuk yang penjualan itu hanya ada yang akun untuk penjualan saja atau yang kepala 4 di masa data Daniel. Lalu untuk yang HPP atau harga pokok penjualan juga dipisah tersendiri. Lalu untuk yang lain-lainnya seperti beban administrasi, lalu biaya kantor dan lain sebagainya juga dipisah tersendiri. Lalu di sini juga ada informasi yang cukup penting yaitu laba rugi kotor dan juga laba rugi bersih. Yang dimana di UDU itu tidak ditampilkan. Nah, lalu bagaimana caranya kita menggunakan UDU di Indonesia dan ingin membuat laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Nah, di UDU sendiri itu bisa dilakukan dengan melakukan konfigurasi financial report. Nah, di sini saya telah login sebagai akun admin. Di sini saya akan coba saja untuk membuat financial report baru yang bisa dibilang lebih sesuai dengan laporan keuangan yang biasa digunakan di Indonesia. Untuk membuat financial report kita bisa ke configuration, lalu di bagian account report. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa laporan. Lalu untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini parent-nya. Ada laporan yang tadi profit and loss dan balance sheet. Di sini kita akan membuat dua laporan keuangan baru, yaitu di sini namanya saya buat neraca dan juga laba rugi. Yang pertama saya akan buat neraca dulu. Nah, ini neraca. Oh ya, sebelumnya saya akan jelaskan dulu mengenai form financial report ini. Terdapat beberapa field yang harus diisi. Seperti report name, ini nama laporan keuangannya. Lalu sequence, ini urutan data di laporan keuangannya. Misalkan di sini yang ditampilkan aset dulu, lalu baru liability, ini diaturnya di sequence. Selanjutnya send on report, ini ada dua pilihan yaitu reverse dan juga preserve. Ini mengenai tampilan value pada laporannya nanti, karena di database itu terdapat beberapa value yang minus dan juga plus, dan ketika kita ingin menampilkan misalkan yang minus menjadi plus di laporan itu bisa kita ubah yang reverse. Kalau misalkan preserve ini ya kita biarkan saja
value-nya itu seperti apa adanya yang ada di database. Lalu ini parent-nya, ini juga cukup penting karena di sini kita akan memainkan hierarki atau struktur dari laporan keuangannya. Lalu tipe, ada beberapa tipe, ada view, account type, dan report value. Lalu ada financial report style, ini untuk mengatur style tulisan dari data yang akan ditampilkan. Oke, jadi pertama kita akan membuat parent utamanya dulu. Di sini neraca. Oh ya, sebelumnya agar memudahkan saya dalam membuat financial report ini, saya telah membuat strukturnya, struktur untuk laporan keuangannya. Nah, di sini neraca. Jadi kurang lebih strukturnya akan seperti ini. Parent utama itu neraca, lalu di bawahnya ada aktiva, hutang dan modal. Ini saya sesuaikan dengan contoh laporan keuangan dari Ahmad Daniel yang ini. Bisa dilihat ada aktiva, lalu di bawah aktiva ada aktiva lancar, piutang, lalu di selain aktiva juga yang satu level itu ada aktiva tidak lancar. Nah, itu bisa dilihat seperti ini, kurang lebih seperti ini untuk neracanya. Jadi akan saya buat di financial report. Yang pertama kita buat dulu untuk yang neraca bagian atas ini. Untuk sequence-nya kita taruh 0 saja. Lalu sign on report kita preserve. Lalu parent-nya kita kosongkan saja. Karena di sini dia itu yang paling atas parent-nya, jadi dia nggak punya parent. Lalu tipenya kita taruh aja view. View ini untuk menampilkan namanya saja dan juga total value. Kita save. Selanjutnya setelah terbuat untuk parent raca, kita akan create lagi untuk yang kedua. Di sini ada aktiva dan juga hutang modal. Ini di level selanjutnya. Ini kita buat aktiva. Lalu untuk aktiva ini sequence-nya 10. Jadi untuk sequence itu biasanya diisi dengan 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Ini untuk menentukan urutan dari data di laporan urutan data di laporan keuangannya nanti. Lalu untuk sign on reports ini kita preserve saja karena di database itu nilainya itu sudah positif biasanya. Lalu parent-nya ini neraca. Lalu tipenya kita buat yang view saja. Lalu bisa di save. Oke, selanjutnya ada hutang dan modal. Hutang dan modal kita create. Sequence-nya karena sebelumnya aktiva itu 10, jadi kita buat di sini 20. Parent-nya sama neraca. Lalu tipe dan financial report biarkan seperti ini saja, kita save. Oke, selanjutnya lanjut ke level selanjutnya. Di sini di aktiva itu ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Kita create dulu aktiva lancar. Lalu sequence-nya 10. Lalu di aktiva lancar ini biarkan saja preserve balance sign. Lalu parent-nya aktiva. Karena sesuai di sini parent-nya itu aktiva. Type-nya view, lalu financial report-nya style. Financial report style-nya automatic aja. Lalu kita save. Sebelumnya sepertinya ada yang terlewat untuk hutang dan modal. Nah, ini harusnya sign on report-nya itu reverse karena biasanya utang itu dan modal itu biasanya di database itu di kredit jadi negatif. Jadi di sini harus kita reverse. Lalu selain itu juga biasanya ada seperti pendapatan dan juga pendapatan lain-lain itu biasanya kita reverse karena di database-nya itu nilainya value-nya itu negatif. Oke, di sini juga kita bisa lihat sementara untuk hierarkinya di neraca bisa dilihat di sini ada child-nya itu aktiva dan hutang dan modal. Lalu di aktiva sudah ada aktiva lancar. Kita lanjut membuat untuk aktiva tidak lancar. Untuk aktiva tidak lancar kita tulis namanya.
Sequence-nya berarti 20 karena aktiva lancar tadi sudah 10. Lalu parent-nya aktiva. Save. Selanjutnya untuk hutang. Di sini hutang, modal, dan juga laba rugi tahun berjalan. Kita create hutang. Di sini pertama sequence-nya berarti 10, lalu sign or report-nya kita reverse karena di database itu sign-nya itu negatif biasanya. Selanjutnya parent-nya hutang dan modal, dan type-nya view saja karena di sini di bawahnya masih ada lagi untuk child-nya. Lalu kita save. Selanjutnya yang di level yang sama dengan hutang itu ada modal. Modal ini sequence-nya 20 berarti. Lalu di reverse juga. Dan parent-nya hutang dan modal. Tab-nya ini kita ubah di sini menjadi account type karena di sini akan menampilkan data COA-nya pada modal account type. Nah, lalu di sini kita bisa masukkan sebelumnya display details-nya ini kita ubah menjadi children with hierarchy. Di sini nanti akan menampilkan detail dari COA-COA-nya. Kalau yang flat itu berarti hanya nama parent-nya saja, tidak menampilkan COA-COA secara detail. Account type-nya jadi untuk modal itu di sini tipe akunnya bisa equity dan juga current year earnings. Jadi semua COA equity dan juga current year earnings itu akan masuk ke bagian modal nantinya. Kalau bisa lihat di laporan dari contoh laporan keuangan dari Ahmad Daniel, bisa dilihat di sini modal. Nanti di sini akan ada COA-COA-nya dari equity dan juga current year earnings. Lalu kalau sudah benar bisa kita save. Nah, selanjutnya kita create lagi di level yang sama, itu ada laba rugi tahun berjalan. Sequence-nya 30. Lalu ini kita reverse saja karena ini biasanya ini menggunakan rumus. Lalu rumusnya itu melibatkan income dan juga pendapatan-pendapatan lainnya, dan dimana itu nilainya negatif. Dimana kalau misalkan nilainya negatif itu biasanya kan income lebih besar daripada expense. Jadi harusnya laba rugi tahun berjalan ini akan selalu negatif. Jadi akan kita reverse nilainya supaya positif ketika ditampilkan. Parent-nya itu hutang dan modal. Type-nya di sini kita buat view. Account type. Nah, lalu di sini kita buat no detail karena biasanya untuk data-data formula seperti ini yang menggunakan formula itu kita pakai no detail sehingga akan tampil saja misalkan di sini tulisannya laba rugi tahun berjalan lalu value-nya berapa. Nah, di sini akun type-nya berarti akun type tipe-tipe akun yang masuk pada formula laba rugi tahun berjalan. Mana sini formulanya adalah income plus other income, lalu dikurang cost of revenue, ditambah expense, ditambah depreciation. Nah, ini kita masukkan saja semuanya yang tadi disebutkan. Ada dari income, depreciation, expense, dan cost of revenue. Ini semuanya akan ditambahkan oleh sistem Odoo. Namun di database ini kan nanti ada yang seperti ada income dan income itu nilainya itu negatif karena dikredit. Jadi akan ditambahkan semuanya, lalu hasilnya itu akan negatif karena income-nya itu akan lebih besar, lalu nanti akan di reverse balance sheet-nya pada laporan. Bisa kita save. Nah, kalau kita lihat ini sejauh ini untuk yang neraca itu ada aktiva sudah ada aktiva lancar dan tidak lancar di level ini. Lalu
ada hutang dan modal, ada 3 juga, hutang, modal, laba rugi tahun berjalan. Mana di sini utang nantinya akan ada lagi untuk chart-nya. Lalu modal, laba rugi tahun berjalan. Kita lanjut saja untuk yang level selanjutnya, ini kas dan setara kas. Nah, kalau di laporan keuangan dari Ahmad Daniel itu nanti dibagi lagi kas dan setara kasnya jadi kas dan juga bank. Namun kita bisa juga menyamakan saja, jadi kas dan bank itu dicampur di kas dan setara kas. Namun sekarang kita akan mengikuti dari laporan yang Ahmad Daniel. Ini sekuensinya 10 karena ini urutan pertama. Lalu kita biarkan preserve. Parentnya ini berarti aktiva lancar. Type-nya view karena nanti masih ada chart-nya lagi. Lalu kita save. Selanjutnya mungkin bisa kita buat dulu untuk chart-nya itu kas dan bank. Di sini kita buat dulu chart dari kas dan setara kas. Pertama ada kas. Ini sekuensinya 10. Lalu preserve, parentnya kas dan setara kas. Tab-nya itu account. Jadi di sini kalau account itu yang dipilih itu adalah coanya secara detail per individu coa. Kalau account type itu per tipe coa. Jadi semua tipe coa dengan tipe tertentu yang dipilih itu akan masuk di laporan. Kalau untuk yang kas ini karena tipe coanya itu bank and cash, jadi harus kita pisah lagi kas dan banknya, kita pilih kasnya secara manual saja. Lalu display kasnya children with hierarchy agar detail coanya bisa terlihat. Dan di sini kita bisa masukkan coa-coa kasnya. Nah, di sini kan untuk bank and cash tipenya itu ada kas dan bank. Dan di sini kita masukkan yang kas saja, itu kas kecil dan juga kas belum disetor. Kita select, lalu kita save. Selanjutnya ada bank, sekuensinya 20, lalu parentnya kas dan setara kas. Ini type-nya sama, akun juga. Kita akan memilih akun-akun coa dari bank, dari Mandiri Personal sampai ke Mandiri Giro. Select, lalu kita save. Nah, di sini untuk bagian sini sudah, tinggal yang bagian piutang usaha sini sampai hutang jangka panjang. Pembuatannya sama, kurang lebih seperti yang telah saya jelaskan. Di sini piutang usaha. Sekuensinya berarti sekuensinya 20 karena sebelumnya sudah ada kas dan setara kas di nomor 10. Lalu kita preserve saja. Parentnya berarti aktiva lancar sesuai dengan yang di sini. Type-nya berarti di sini karena ini adalah child terakhirnya, kita ke account. Kenapa nggak account type? Karena di sini saya akan berfokus pada dua coa ini saja nih, piutang usaha dan piutang karyawan. Karena kalau kita pilih account type untuk yang receivable saja, itu yang piutang karyawannya tidak masuk. Lalu kalau misalkan kita pilih yang receivable dan current asset, nanti yang persediaan ini bakal masuk. Sementara untuk persediaan ini kita akan buat lagi bagian laporan yang berbeda di sini persediaan. Jadi kita pilihnya per account saja, yaitu piutang usaha dan piutang karyawan. Select. Kalau sudah benar, oh ya, ininya children with hierarchy. Kita save. Lanjut ke bagian persediaan. Report name-nya persediaan. Sequence ke-30, parent-nya aktiva lancar. Oh ya, ini untuk
bagian-bagian ini sebenarnya masih banyak lagi, sesuaikan saja dengan kebutuhan dari perusahaan. Jadi ini saya mengikuti laporan keuangan dari milik Ahmad Daniel. Jadi bisa saja bisa lebih banyak untuk bagian ini atau bisa juga lebih sedikit tergantung perusahaannya. Lalu tipenya kita pakai account, hierarki, dan di sini kita pilih yang persediaan saja. Kenapa tidak pilih langsung yang tipe account current asset? Karena di sini kalau kita pilih tipe akun current asset, piutang karyawan akan masuk. Sementara piutang karyawan sudah kita masukkan ke bagian piutang usaha. Oke, oke berarti sampai sini kita select. Lalu bisa kita save. Oke, lalu yang terakhir diaktifkan lancar itu ada beban dibayar di muka. Sequence ke-40. Pattern-nya aktifkan lancar. Type-nya di sini kita pakai account type karena di sini bisa kita langsung pilih untuk tipe akun yang prepayment saja. Oke, kita save. Selanjutnya kalau kita lihat dulu sementara hierarkinya seperti ini. Neraca, aktiva, hutang modal, lalu di aktiva ada aktiva lancar dan tidak lancar. Lalu di aktiva lancar ada 4 tadi di sini. Kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, beban dibayar muka. Lalu kas dan setara kas juga ada lagi, kas dan bank. Oke, sejauh ini sudah oke. Kita ke aktiva tetap yang kita gunakan biasanya itu tipe akunnya itu fixed asset. Kita create aktiva tetap. Ini parentnya berarti aktiva tidak lancar. Tabnya kontak. Lalu sequence-nya kita biarkan saja karena dia cuma sendiri di sini. Di sini biasanya aktiva tetap itu pakai yang fixed asset. Lalu kita save. Oke, selanjutnya mungkin yang untuk bagian aktiva ini sudah tinggal hutang lancar dan hutang jangka panjang. Kita create report name-nya hutang lancar, sequence-nya 10. Nah, karena di sini hutang jadi kita reverse. Jadi biasanya untuk yang bagian hutang, lalu modal, pendapatan itu biasa kita reverse karena di database itu di kredit biasanya. Caranya itu hutang sesuai dengan di sini hutang parentnya. Lalu tipenya account type. Di sini biasanya kalau hutang lancar itu akun yang dipakai itu akun dengan tipe payable dan current liabilities. Payable dan current liabilities. Select. Kalau sudah kita save. Lalu terakhir itu hutang jangka panjang dengan tipe account-nya yang bisa digunakan non current liabilities. Sequence-nya 20. Lalu kita reverse juga sama dan parent-nya hutang. View-nya type-nya kita ubah ke account type. Di sini kita yang non current liabilities. Lalu kita save. Oke. Jadi selanjutnya untuk financial report-nya harusnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa kita lihat dulu hierarkinya mungkin ya kita pastikan lagi. Pertama neraca itu
ada di level selanjutnya ada aktiva dan hutang dan modal. Lalu aktiva ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Selanjutnya aktiva lancar itu ada 4 lagi di sini. Dan aktiva tidak lancar ada lagi aktiva tetap. Selanjutnya di hutang dan modal ada hutang, modal, lalu laba rugi tahun berjalan. Selanjutnya di hutang juga di sini ada lagi bawahnya childnya itu adalah hutang lancar dan hutang jangka panjang. Jadi harusnya sudah sesuai untuk yang neraca. Nah ini bisa dilihat kan saat berbeda sekali hierarkinya dengan balance sheet yang di default tadi dulu, dimana balance sheet ini hanya aset dan liability, lalu di sini liability-nya dipecah lagi jadi liability dan profit loss to report. Jadi sangat berbeda sekali dengan kebutuhan di Indonesia. Lalu selanjutnya mungkin kita bisa langsung pindah ke yang laba rugi. Di sini simpel saja, jadi hanya ada langsung saja satu level di sini. Ada pendapatan, harga pokok penjualan, laba rugi kotor ini perhitungan dari income dikurang dengan cost of revenue, itu berarti HPP. Lalu di sini ada beban administratif dan umum, lalu pendapatan lain-lain, lalu laba rugi bersih. Laba rugi bersih ini juga datanya harusnya sama dengan laba rugi bersih yang ada di neraca tadi, karena formulanya juga sama. Lalu kita buat lagi laba rugi. Untuk laba rugi ini kita preserve, sign, lalu kita parentnya kita kosongkan, lalu ini view, lalu automatic formatting. Kita save. Lalu selanjutnya sini parent utamanya sudah jadi laba rugi. Tinggal buat yang child, 6 childnya ini. Pendapatan. Parentnya itu berarti laba rugi. Lalu di sini pendapatan langsung pakai tipe account yang income. Nah, yang kayak bilang sebelumnya, mana biasanya pendapatan itu di database di kredit jadinya nilainya akan negatif, sehingga perlu kita reverse dulu. Lalu konsepnya yang income, select, lalu kita save. Nah kalau kita lihat di contoh laporannya juga di sini kurang lebih sama ya. Di sini penjualan ini berarti pendapatannya ada HPP, laba rugi kotor, kurang lebih sama dengan yang akan saya buat. Lalu ini sudah, lanjut ke yang selanjutnya itu harga pokok penjualan. Oh ya, untuk yang income mungkin ada yang terlewat sequence, kita cek dulu. Ya ini sequence-nya harus yang 10 kita atur supaya nanti dia itu ditampilkan pertama dibandingkan data-data lainnya. Lanjut harga pokok penjualan sequence-nya 20. Untuk HPP kita preserve saja. Lalu parent-nya itu laba rugi. Type-nya yang account type, mana untuk harga pokok penjualan itu cost of revenue untuk tipe akunnya. Cost of revenue. Oke. Cost of revenue. Kita save. Selanjutnya laba rugi kotor. Sini laba rugi kotor, dia pakai formula income dikurang cost of revenue. Ya sequence 30. Lalu harus kita reverse di sini karena nanti income-nya itu kan nilainya negatif. Lalu income biasanya nilainya lebih besar daripada cost of revenue. Jadi hasilnya itu pasti akan negatif biasanya. Laba rugi kotornya dia harus kita reverse. Laba rugi. Tab-nya account tab. Dan di sini no detail karena di sini pakai formula. Income, cost of revenue. Jadi di sini Udo akan menambahkan semua
yang ada pada COA income dan juga cost of revenue. Jadi kan nanti income-nya ini negatif di database, jadi min plus cost of revenue, hasilnya akan negatif, jadi harus di reverse. Harusnya sudah. Lanjut ke beban administrasi dan umum. Beban sekuensinya berarti 40. Untuk beban administrasi dan umum kita prefer saja parentnya laba rugi, kontak. Jadi untuk beban administrasi dan umum itu expense dan depreciation. Expense dan depreciation. Oke, lalu sudah kita create. Yang selanjutnya itu ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain sequence 50, lalu kita reverse karena di database itu negatif nilainya. Contact other income, bisa di save. Lalu terakhir laba rugi bersih. Ini laba rugi bersih ini nilainya akan sama dengan laba rugi tahun berjalan yang ada di neraca yang sebelumnya kita buat. Laba rugi type-nya itu contact, no detail. Jadi untuk laba rugi bersih ini ada income, depreciation, expense, dan juga cost of revenue akan ditambahkan semuanya dan akan menghasilkan nilai dari laba rugi bersih. Kalau sudah sesuai bisa kita save. Oh ya, ini harus kita reverse dulu. Kita save. Oke, harusnya sudah selesai. Sini untuk hierarkinya seperti ini saja laba rugi. Di bawahnya ada 6 child. Oke, harusnya untuk laporan keuangannya sudah seperti itu, harusnya sudah sesuai. Nanti ketika kita membuat laporan keuangan neraca dan juga laba rugi, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk simulasi transaksi terlebih dahulu agar bisa melihat laporan keuangan dari transaksi yang dilakukan. Sementara di sini juga sudah ada transaksi sebenarnya beginning balance dari master data dari Ahmad Danielnya. Namun sini saya akan simulasi transaksi lagi. Simulasi transaksinya yang saya lakukan adalah melakukan pembayaran lebih dari satu vendor bill dengan menggunakan satu payment atau satu voucher. Di sini saya akan sudah ada beberapa akun yang saya buat. Kita akan membuat purchase order terlebih dahulu, berarti di sini saya login sebagai akun purchase. Lalu kita buat PO saja langsung. Kita create purchase ordernya, vendornya. Jadi di sini vendornya harus sama ya berarti. Karena akan dilakukan dengan satu kali payment saja. Produknya masukkan unit, misalkan unit price-nya 5.000. Oke. Kita tidak usah pakai teks di sini. Sudah bisa kita confirm order. Lalu di sini kita akan buat 2 PO karena akan dilakukan pembayaran terhadap 2 vendor bill. Namun PO-nya itu harus dari
vendor yang sama. Oke, misalkan sudah kita save confirm order. Oke, di sini sudah terbentuk 2 PO. Lalu misalkan di sini staff inventory-nya bisa mereceive produknya. Kita validate saja langsung. Oke, jadi produk sudah masuk ke warehouse, lalu kita tinggal membuat vendor bills. Di sini kita login sebagai accounting. Kita buat vendor bills yang baru berdasarkan purchase order yang sebelumnya telah kita buat. Kita validate. Oke, lalu bill yang kedua PO 02 bisa kita validate. Nah, di sini tidak seperti biasanya di mana melakukan pembayarannya itu melewat register payment. Jadi di sini saya akan melakukan pembayaran 2 vendor bill dengan 1 voucher dengan menggunakan menu payment di sini. Jadi di sini kita bisa melakukan pembayaran terhadap 2 vendor bill, namun tentunya dengan dari vendor yang sama dengan 1 kali pembayaran saja dengan 1 voucher. Bisa kita create. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu untuk total harganya supaya bisa disesuaikan. 13.500.000. Kita send money, lalu partnernya vendor, dan tadi vendornya itu Indo Pangan Sentosa. Total amount 13.500.000. Nah, jurnalnya kita buat di bank BNI saja, lalu kita save, lalu bisa kita confirm. Nah, ini sudah masuk ke jurnal item seharusnya untuk pembayarannya. Nah, di sini masuknya di hutang usahanya akan didebit, lalu akun bank BNI-nya akan dikredit sejumlah tadi 13.500. Lalu kalau kita lihat di vendor bill-nya, nah ini harusnya sudah ada juga. Nah, ini 13.500.000, lalu di vendor bill yang satu juga ada 13.500.000. Oke, selanjutnya bisa kita reconcile saja untuk vouchernya ini. Kita klik payment matching. Misalkan di sini kita akan melakukan full reconcile, jadi kita masukkan saja semuanya di sini. Ya, pastikan juga sudah balance untuk debit kreditnya, lalu kita bisa klik reconcile. Oke, selanjutnya sudah seharusnya di sini vendor bill-nya sudah terbayar. Nah, di sini sudah tidak ada vendor bill yang harus dibayarkan lagi karena statusnya itu sudah paid atau terbayar. Lalu di journal entries-nya juga harusnya sudah masuk. Nah, ini jadi hutang usahanya akan didebit, lalu ini yang tadi sebelum direkonsil, lalu ini yang setelah direkonsil. Oke, selanjutnya setelah melakukan simulasi transaksi, lalu sebelumnya juga sudah ada transaksi beginning balance. Nah, ini transaksi beginning balance. Kita bisa mengecek laporan keuangan yang sebelumnya telah kita konfigurasi, apakah telah sesuai atau belum dengan laporan keuangan yang kita inginkan.
Kita klik reporting. Nah, mungkin di sini saya akan menunjukkan dulu laporan keuangan default dari Udu-nya dan akan terlihat perbedaannya. Nah, ini default dari Udu. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini untuk error ini kita abaikan saja karena ini errornya karena saya menggunakan aplikasi internet download manager. Jadi sebenarnya tidak masalah, kita abaikan saja. Kita download. Nah, bisa dilihat kalau yang balance sheet default Udu seperti ini. Hanya ada aset dan liability. Lalu untuk neraca berarti kita compare dengan yang neraca yang sebelumnya telah kita buat. Kita print. Nanti akan terlihat perbedaannya bagaimana kalau yang di neraca ini telah kita sesuaikan dengan kebutuhan dari laporan keuangan yang biasanya digunakan di Indonesia. Nah, ini yang neraca bisa dilihat untuk hierarkinya sudah sesuai ya, berarti ada aktiva, lalu di bawah aktiva ada aktiva lancar, ada kas dan setara kas di bawah aktiva lancar, lalu kas dan setara kasnya juga dibagi lagi antara kas dan juga bank. Lalu di sini piutang usaha, persediaan, beban bayar di muka ini masuk ke aktiva lancar. Lalu di level yang sama dengan aktiva lancar ada aktiva tidak lancar yang punya aktiva tetap di sini. Dan di sini ada hutang dan modal. Sudah sesuai juga. Lalu di sini ada laba rugi tahun berjalan yang formulanya sebelumnya telah saya sebutkan. Jadi untuk laba rugi tahun berjalannya atau bisa dibilang laba rugi bersih ini 411 juta. Oke, ini harusnya sudah kurang lebih sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat laporan keuangannya lagi di sini yang milik Ahmad Daniel, kita lihat untuk yang neraca, nah kurang lebih sama data-datanya. Mungkin agar lebih mirip lagi itu bisa diatur lagi, konfigurasi sedemikian rupa lagi agar lebih sesuai lagi dengan kebutuhan dari tiap perusahaan. Jadi yang terpenting adalah hierarkinya itu harus jelas. Oke, untuk yang neraca sudah, berarti sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya di sini saya akan cek profit and loss dulu. Profit and loss dari default Udu. Nah, kalau kita buka seperti ini, cuma ada income dan expense yang sebenarnya ini penempatan akunnya kalau di Indonesia ini salah bisa dibilang atau tidak sesuai, karena harusnya ini ada bagian yang lain, itu bagian pendapatan lain tidak digabung dengan income. Jadi selanjutnya kita akan cek yang laba rugi yang ini sudah kita konfigurasi untuk hierarkinya dan data-data yang akan ditampilkan. Nah, kalau yang laba rugi bisa dilihat kurang lebih sudah ada gambarannya dan informasinya lebih jelas daripada yang sebelumnya, dan ini lebih mudah ditangkap oleh bisa dibilang divisi-divisi accounting atau finance yang ada di Indonesia karena menyerupai standar yang ada. Jadi di sini ada pendapatan dan di sini akunnya hanya akun khusus untuk pendapatan saja, tidak seperti yang sebelumnya itu ada pendapatan lain-lain. Lalu HPP atau cost of revenue-nya ini juga hanya akun HPP juga di sini. Dan ada
informasi laba rugi kotor yang kita tidak temukan pada dokumen profit and loss default dari UDU. Ini laba rugi kotor untuk formulanya itu adalah pendapatan dikurang HPP atau harga pokok penjualan. Akan muncul sejumlah seperti ini. Harus dilihat sudah sesuai ya harusnya. Lalu ada beban pendapatan lain dan juga ada laba rugi bersih. Ini semuanya itu dijumlahkan dari pendapatan, harga pokok penjualan, lalu beban administrasi dan umum, pendapatan lain, seperti itu. Jadi ini harusnya sudah sesuai dengan yang kita butuhkan, setidaknya lebih baik daripada default dari UDU. Nah, oke, selanjutnya untuk video dari saya sepertinya cukup sekian saja untuk konfigurasi laporan keuangan. Jadi secara garis besar itu konfigurasi laporan keuangan bisa dilakukan dengan mudah, asalkan kita tahu hierarki dari laporannya, lalu data-data apa saja yang akan ditampilkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.